Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Hafid dari Universitas Negeri Semarang. Pada video pembelajaran kali ini kita akan bahas tentang likuidasi secara bertahap atau likuidasi secara berangsur pada materi akuntansi keuangan lanjutan. Materi akuntansi likuidasi secara bertahap ini di dalam struktur atau outline materi likuidasi berada di sini. Ya. Baik, semoga materi ini bermanfaat, semoga Allah memberikan kemudahan, kefahaman di dalam mempelajari materi ini dan saudara sukses semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, saudara, likuidasi bertahap itu adalah likuidasi di mana proses penyelesaian hak kepemilikan para anggota dilakukan secara bertahap. Jadi, yang dilakukan secara bertahap adalah penyelesaian hak kepemilikan, bukan realisasi asetnya, bukan penjualan asetnya, tetapi penyelesaian hak kepemilikan. Jadi, sesuai dengan jumlah kas yang tersedia, tentu setelah seluruh kewajiban persekutuan dilunasi, seluruh hutang dilunasi. Nah, likuidasi secara bertahap ini dipilih ketika proses realisasi aset menjadi uang tunai butuh waktu yang relatif lama. Jadi butuh waktu yang relatif lama, sementara pemilik menunggu sampai tuntas, ini dia nggak sabar. Ya. Di sisi lain, para anggota atau pemilik memerlukan dana untuk kepentingan pribadinya dan menghendaki segera menerima pengembalian hak walaupun sebagian. Nah, saldo kas yang dimiliki persekutuan itu dapat digunakan untuk menyelesaikan sebagian hak pemilik sambil menunggu realisasi aset non-kas lainnya, penagihan piutang, penjualan persediaan. Ya, tentu kas bisa dibagi untuk menyelesaikan hak pemilik sebagian kalau kewajiban kepada pihak ketiga utang sudah dilunasi. Hanya boleh dibagi setelah utang dilunasi. Ya, baik saudara, ini panduan likuidasi bertahap yang kita rujuk dari bukunya Becker. Ya, yang pertama, tidak mendistribusikan kas sampai seluruh kewajiban dan beban likuidasi telah dibayarkan atau telah dicadangkan seperlunya. Ya. Jadi kalau biaya memang belum mengeluarkan biaya, oke, dicadangkan. Ya. Jangan sampai nanti akan jadi bumerang, tiwas dibagi, ternyata biaya likuidasi belum ada yang menanggung bahaya. Ya. Yang kedua, antisipasilah kemungkinan terburuk. Apa yang dimaksud kemungkinan terburuk? Sebelum menentukan apakah jumlah uang tunai yang dapat diterima oleh masing-masing sekutu, maka asumsikan bahwa seluruh aset non-kas yang tersisa, yang belum sempat terjual, anggap saja tidak laku dijual. Ya. Anggap saja tidak dapat direalisasi. Sehingga rugi dan kerugiannya itu diakui, ya, digunakan untuk mengurangi modal, ya. Jadi, tapi ini hanya anggapan saja, bukan real yang sesungguhnya. Jadi aset yang belum terjual itu asumsikan seolah-olah memang betul-betul tidak laku. Kalau tidak laku berarti harus ada kerugian, ya. Kerugian berarti mengurangi modal. Anggap saja seperti itu, ya. Berikutnya, asumsikan bahwa defisit yang timbul pada akun modal para sekutu yang akan didistribusikan kepada sekutu yang tersisa. Saya ulang, asumsikan defisit yang timbul pada akun modal para sekutu akan didistribusikan kepada sekutu yang lain. Asumsikan bahwa defisit tersebut tidak akan dihapuskan oleh kontribusi tambahan para sekutu. Karena ini hanya transaksi anggapan, maka kalau perhitungan anggapan tadi menimbulkan salah satu sekutu, akun modalnya defisit, ya nggak usah menyetor, nggak usah, ya. Karena ini tadi kan asumsi tadi, kerugian itu juga kerugian asumsi, bukan kerugian real, ya. Maka kalau ada yang defisit, biarkan defisit ditutup dari anggota yang lain. Sisa saldo kredit pada akun modal, pasti, saya ulangi lagi,
pasti menunjukkan distribusi aset dan kas yang aman yang dapat didistribusikan kepada masing-masing sekutu dalam jumlah yang terkait. Kalau ini masih abstrak, ya semoga dari contoh ini nanti menjadi paham. Ya. Contoh, perusahaan Trialfi, persekutuan Trialfi adalah persekutuan milik Alfian, Alvina, Alvinta. Berdasarkan akta perjanjian persekutuan, pembagian laba ruginya 40-40-20. Berdasarkan evaluasi atas kinerja, disepakati akan dilikuidasi. Berikut ini adalah laporan posisi keuangannya seperti ini. Nah, ada beberapa informasi tambahan. 1. Pada tanggal 5 April, persekutuan berhasil menjual aset non-kas yang memiliki nilai buku 220 juta, laku dengan harga 180 juta secara tunai. 2. Informasi yang kedua. Berdasarkan penyelidikan terhadap kekayaan pribadi para anggota atau pemilik dan berdasarkan pengakuan pribadi masing-masing dan juga telah disepakati di antara sesama anggota, Alfian dan Alvinta secara pribadi dinyatakan solvable, sedangkan Alvina secara pribadi dinyatakan insolvable. Yang ketiga, pada tanggal 10 April persekutuan melunasi utang sebesar 168 juta. Yang keempat, pada akhir bulan April disepakati dilakukan penyelesaian sebagian hak para anggota atau pemilik. Namun demikian, para anggota sepakat tidak mendistribusikan keseluruhan kas karena bermaksud menetapkan cadangan untuk biaya likuidasinya 40 juta. Ya, nah, ini namanya likuidasi bertahap itu yang nomor 4, bukan yang nomor 1. Kalau nomor 1 itu penjualan aset itu ya wajar kalau bertahap, nggak mungkin bisa langsung sekaligus, nggak mungkin. Tapi yang dimaksud bertahap dalam likuidasi itu yang nomor 4 ini, nomor 4. Ya. Berikutnya, pada tanggal 10 Mei, persekutuan berhasil menjual aset non-kas yang nilai bukunya 120 juta, laku dijual 60 juta. 6. Pada akhir bulan Mei disepakati dilakukan penyelesaian sebagian hak lagi. Nah, ini namanya likuidasi bertahap itu ini. Nomor 6. Nomor 7, tanggal 15 Juni jual aset lagi. Ya. Nomor 8, tanggal 25 Juni membayar biaya likuidasi. Nomor 9, pada akhir bulan Juni disepakati dilakukan penyelesaian hak para anggota. Ini yang disebut likuidasi bertahap. Nomor 9, nomor 6, lalu tadi nomor 4. Nomor 4, nomor 6, nomor 9 yang saya beri warna beda ini. Nah, itu disebut likuidasi bertahap. Nah, berdasarkan informasi di atas, susunlah laporan likuidasi persekutuan dan jurnal yang diperlukan. Baik, kita lihat. Saldo sebelum likuidasi tanggal 2 April, tinggal laporan posisi keuangan saudara masukkan ke dalam kolom-kolom berikut kertas kerja ini. Ya. Nah, kalau jenis asetnya itu ada rinciannya, piutang, persediaan, ya sediakan kolom sesuai dengan jenis asetnya. Ya. Berikutnya, tanggal 5 April, persekutuan berhasil menjual aset non-kas yang nilai bukunya 220 juta dengan harga 180 juta. Berarti kas yang diterima 180 juta. Asetnya berkurang 220 juta. Aset 220 juta nilai bukunya kok laku 180. Berarti perusahaan rugi. Rugi berapa? 40 juta. Kerugian 40 ditanggung, dibebankan kepada pemilik dengan rasio 40%, 40%, 20%. Sehingga saldonya menjadi kasnya 220, aset non-kas 140, utangnya 168, modal alfiannya menjadi 120 juta, ya. Modal alfinanya 24 juta, modal alfiannya 48, alfintanya 48 juta. Berikutnya, 10 April pelunasan utang. Biasa, kasnya berkurang, utang berkurang. Tanggal 10 April. Berikutnya, saudara, ini pada akhir bulan April, ada penyelesaian sebagian hak. Kasnya berapa ini? 52 juta. Tapi sepakat ini dicadangkan 40 juta untuk biaya likuidasi. Biaya likuidasi itu apa? Lihat di buku, ya. Mungkin biaya pengurusan akta pembubaran, ya, biaya iklan, lalu biaya penjualan aset dan lain-lain, ya. Jadi dicadangkan 40, berarti uang yang tersedia adalah 12 juta, saudara. 12 juta para pemilik kepingin diselesaikan haknya. Lihat coba posisinya. Alfian 120 juta, Alvina 24 juta, Alvinta 48 juta. Padahal uangnya cuma 12 juta. Lah gimana ini caranya bagi yang adil?
Apakah diberikan kepada Alvina atau Alvinta atau 3 juta, 4 juta, 4 juta, 4 juta atau bagaimana? Nah, cara pembagian yang adil tadi ya, yang teorinya sudah saya sampaikan tadi ya. Jadi ini perhitungannya. Saldo modal sebelum distribusi kas, modal Alfian, Alvina, Alvinta tadi ya dari kertas kerja ini ya. 120, 24, 48. 120, 24, 48. Berikutnya, kerugian aset non kas jika tidak dapat direalisasi. Aset non kasnya itu 140 juta. Tadi asumsikan aset ini enggak laku terjual sehingga rugi ya. Sehingga kerugiannya 140 juta aset yang ada itu dianggap tidak laku dijual. Ditambah masih ada biaya ini, biaya likuidasi, dicadangkan 40 juta. Berarti 180 juta. 180 juta ini mengurangi modal. 40%, 40%, 20%. Ketemunya di sini angkanya. Sekarang saldo modalnya menjadi 48 juta, defisit 48, lalu 12 juta. Asumsikan defisit Alvina ditutup oleh Alfian dan Alvinta. Caranya nutup 48 ini, 40 Alfian, 20 Alvinta, 40 berbanding 20. Sehingga ketemunya 32, yang Alvinta nanggung 16. Sehingga sekarang saldo modalnya Alfian 16, Alvina sudah 0, Alvinta ganti defisit. Asumsikan defisitnya Alvinta ditutup oleh Alfian. Ya, 4 juta, 4 juta. Nah, sekarang saldo modalnya tinggal 12 juta persis sesuai dengan uang yang tersedia. Uang yang tersedia itu 12. Ini loh, 52 tapi dicadangkan untuk biaya likuidasi 40, jadi 12. Nah, sehingga untuk tahap 1 ini yang berhak menerima penyelesaian hak kepemilikan hanya Alfian, 12 juta. Nah, sehingga mengerjakannya seperti ini, saudara. Nah, kasnya berkurang 12 juta, modal Alfian berkurang 12 juta. Nah, saldonya kasnya menjadi 40, memang dicadangkan 40 untuk biaya likuidasi, 140, 108, 24, 48. Jelas ya? Clear ya? Ini likuidasi bertahap ya, baru pertama ini di akhir bulan April. Nanti masih ada lagi ya. Berikutnya, tanggal 10 Mei, persekutuan berhasil menjual aset non-kas yang memiliki nilai buku 120 juta dengan harga 60 juta. Asetnya 120 juta berkurang, kasnya bertambah 60 juta. Rugi berapa? Rugi 60. Rugi 60 didistribusikan 40%, 40%, 20%. Ya. Sehingga saldonya menjadi seperti ini, gampang. Ya. Berikutnya, pada akhir bulan Mei disepakati dilakukan penyelesaian sebagian hak para anggota. Uangnya berapa ini? 100 juta. Cadangan untuk biaya likuidasi 40 juta. Berarti uangnya yang tersedia adalah 60 juta. 60 juta mereka yang berhak, Alfian 84, Alvinta 36. Kalau dijumlah di atas 60 juta ini gimana ini baginya? Ya. Kita lakukan perhitungan, saldo modal sebelum distribusi, Alfian 84, Alvina 0, Alvinta 36. Kerugian atas aset non-kas jika tidak dapat direalisasi, aset non-kasnya masih 20 juta, anggap saja tidak laku, sehingga rugi. Ya. Ruginya 20 dari sisi aset dan biaya likuidasi 40, 60. 60 didistribusikan, 40%, 40%, 20%. Seperti ini, sehingga saldo modalnya Alfian 60 juta, Alvina defisit 24 juta, Alvinta 24 juta. Asumsikan defisit Alvina ditutup oleh Alfian dan Alvinta 40%, 20%, 16 juta, 8 juta. Sekarang posisi modalnya Alfian 44 juta, Alvinta 16 juta. Kalau di total, kalau dijumlah 60 juta, persis sesuai dengan uang kas yang tersedia. Sehingga penyelesaiannya seperti ini. Ya, kas berkurang 60 juta, maaf ini tandanya mestinya dalam kurung, maaf. Ini tandanya mestinya dalam kurung ya, berkurang 60 juta sehingga saldonya masih 40 juta. Lalu ini modal Alfian, modal Alvinta. Nah, seperti ini. Gampang, gampang sekali. Berikutnya Saudara, tanggal 15 Juni persekutuan berhasil menjual aset non kas yang memiliki nilai buku 20 juta, laku dijual 20 juta. Gampang banget kalau ini. Nggak ada rugi, nggak ada laba. Pak, kalau laba gimana? Kalau laba menambah modal. Kalau rugi tadi mengurangi modal. Nah ini nggak laba, nggak rugi. Ya sudah. Kasnya bertambah 20 juta, asetnya berkurang 20 juta. Sekarang kasnya masih 60 juta, 40, 20.
Berikutnya, pada tanggal 25 Juni dibayar biaya likuidasi yang sesungguhnya terjadi 30 juta. Tadi kan baru mencadangkan ya, memperkirakan 40 juta. Ternyata habisnya sekarang betul-betul 30 juta. Maka kas berkurang 30 juta, modal Alfian berkurang 12 juta, 40% ya, Alvina 40%, Alvinta 20%. Sehingga kasnya 30, modal Alfian 28, Alvina defisit 12, Alvinta 14. Berikutnya, distribusi defisit Alvina. Kenapa? Kalau yang ini ada distribusi defisitnya Alvina, ya karena ini sudah mau berakhir ini, ya sudah mau berakhir. Sementara Alvina itu tadi ada informasi memang insolvable, ya. Yang solvable itu Alfian dan Alvinta. Maka di sini defisitnya Alvina ditanggung oleh Alfian dan Alvinta. 40%, 20%, seperti ini. Nah, sekarang uangnya 30 juta, saldo modalnya tinggal 30 ini. Alfian 20, Alvinta 20, juga 30, pas. Ini ya. Maka pembayaran kepada anggota, kasnya berkurang 30, modal Alfian berkurang 20, modal Alvinta berkurang 10. Saldo pasca likuidasi, semua akun sudah tutup. Begitu untuk likuidasi bertahap atau berangsur. Ya. Nah, jurnalnya bagaimana? Tadi jurnal penjualan aset ya, asetnya 220, laku dijual 180. Berarti aset non kasnya kredit 220, kasnya debit 180 juta, lalu kerugiannya dibebankan ke modal debit ya, modal berkurang debit. Bayar utang usaha debit, kas kredit, selesai. Penyelesaian hak tahap 1 yang dapat uang 12 juta hanya Alfian, modal Alfian debit, kas kredit. Penjualan aset, kas debit 60, aset non kas kredit 120, rugi 60 dibebankan ke Alfian, Alvina, Alvinta, mengurangi modalnya. 31 Mei penyelesaian hak yang tahap 2, yang akhir Mei, yang dapat itu Alfian dan Alvinta. Lihat tadi kertas kerjanya seperti ini. Ya. Berikutnya penjualan aset non kas yang 20 juta, tidak laba tidak rugi, kas debit aset non kas kredit seperti ini. Ya. Berikutnya biaya likuidasi kas kredit 30, debitnya modal. Pak, ada biaya kok debitnya modal, Pak? Kok enggak biaya? Ya kalau di debit biaya, wong ini perusahaan mau bubar. Nanti biayanya harus ditutup ke akun ikhtisar laba rugi. Akun ikhtisar laba rugi ditutup ke modal. Sama-sama ditutup ke modal karena ini perusahaan mau bubar, mau likuidasi, maka beban likuidasi langsung di debit mengurangi modal masing-masing persekutuan. 40%, 20%, 20%. 30 Juni penyelesaian likuidasi penyelesaian hak terakhir di bulan Juni, modal Alfian debit, modal Alvinta debit, kas kredit. Kasnya kredit 30 juta. Demikian materi likuidasi bertahap berangsur. Semoga bermanfaat. Untuk latihannya kerjakan latihan 6. Ya, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk menerima materi-materi terbaru dari saya. Demikian semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.